dalam kunjungan spesifik ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka melakukan pertemuan dengan Dirut PT PLN Persero, guna mendapatkan informasi secara langsung terkait pelaksanaan proyek yang dibiayai penyertaan modal negara atau PMN tahun 2020 pada perusahaan listrik negara. Terkait kebocoran data masyarakat pada aplikasi e-Hack dan Peduli Lindungi, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mengevaluasi sistem keamanan dan fungsi penggunaan aplikasi, sehingga upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di tempat umum tetap maksimal. Tujuan dibentuknya rancangan Undang-Undang Landas Kontinen ini adalah untuk mengamankan kedaulatan negara Indonesia, serta sumber daya alam Indonesia yang berlimpah. Halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen, tepat di edisi Jumat 17 September 2021. Kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan tentunya bersama saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul, dan pastinya kita akan memberikan informasi tadi kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana ini kabar baik dari COVID-19 terkait dengan angka positivity rate Indonesia ini sudah berada di ambang batas WHO seperti itu. Tapi pastinya sekali lagi pemirsa di rumah semua, masyarakat di rumah semua, jangan sampai gegabah, jangan sampai lengah. Kita masih dalam pandemi COVID-19. Pastikan selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan juga kurangi mobilitas. Anggun, tapi kalau misalnya di daerah tempat tinggal Anggun, banyak banget kan sekarang mungkin yang sudah enggan gitu pakai masker. Anggun biasa negur atau enggak tuh? Pasti itu tuh, apalagi kalau misalnya Anggun bawa dua, akan Anggun share. Karena ini juga demi menjaga perkembangan atau juga penularan yang lebih lanjut lagi. Soalnya pemerintah sudah berusaha mati-matian mengeluarkan program untuk terkait penekanan laju pertumbuhan dari COVID-19. Betul sekali. Kita harapkan sekali lagi masyarakat terus bersama-sama ini kita perangi, ataupun juga kalau bisa nih COVID-19 bisa segera berakhir di tahun ini. Dan juga pastinya kalau misalnya di rumah ada yang belum vaksinasi, boleh langsung cari tahu informasi terkait dengan sentra vaksinasi. Tapi kita tidak akan membahas terkait dengan COVID-19, kita ini membahas terkait dengan bagaimana kekhawatiran sejumlah orang tua terkait dengan hati-hati iklan LGBT di dalam konten YouTube anak-anak. Anggun sebagai salah satu penonton YouTube, biasanya kalau ada iklan atau advertising di YouTube, biasanya Anggun skip, Anggun tungguin atau gimana? Lebih ke di skip sih ya, tapi untuk pengawalan sendiri terkait dengan anak-anak yang ada di rumah, mungkin kita juga memang harus lebih perhatian dengan apa yang sedang dikonsumsi oleh anak-anak. Dan ini memang menjadi menarik bahwa orang tua akhirnya harus tetap berperan aktif dalam perkembangan anak menggunakan sosial media. Betul sekali, tapi kita nanti akan bahas di segmen akhir. Sebenarnya kita langsung saja nih masuk di berita yang pertama dari Komisi 6 DPR RI. Ini Komisi 6 DPR RI apresiasi pencapaian PLN alih listrik di wilayah Jawa Barat. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi elektrifikasi PLN di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 99%. Wah, seperti apa beritanya, kita simak berikut ini. Ditemui dalam kunjungan spesifik ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka melakukan pertemuan dengan Dirut PT PLN Persero, guna mendapatkan informasi secara langsung terkait pelaksanaan proyek yang dibiayai penyertaan modal negara atau PMN tahun 2020 pada perusahaan listrik negara. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengapresiasi pencapaian 99,7% wilayah yang sudah teraliri listrik di Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Gede Sumarjaya mengungkapkan masih ada sekitar 300 dusun dan 5.000 pelanggan yang belum teraliri listrik. Bayangkan negeri kita sudah 76 tahun merdeka, tapi masih ada yang di dekat dengan pemerintahan ibu kota, ternyata masih ada sekitar 5.000 pelanggan. Nah, ini harapan kami untuk datang ke sini untuk mengecek berjalannya PMN tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad mengatakan, Komisi 6 DPR RI mengapresiasi capaian elektrifikasi 99% di Provinsi Jawa Barat. Menurut Daeng Muhammad, sebagai perusahaan negara, PLN wajib memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Nanti kita cek apakah itu real atau cuman dalam arti kata hitung-hitungan dengan durasi misalnya. Tadi katakan oleh Dirut PLN itu 24 jam nyala.
Saya mau pelayanan itu sesuai target sampai ke desa-desa dan pegunungan-pegunungan di Jawa Barat. Ini demi kepentingan masyarakat Jawa Barat karena kita sudah merdeka 76 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, beralih ke berita berikutnya, sistem e-hak dan Peduli Lindungi harus dievaluasi. Pembahasan terkait kebocoran data masyarakat pada aplikasi e-hak dan Peduli Lindungi, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mengevaluasi sistem keamanan dan fungsi penggunaan aplikasi tersebut, sehingga upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di tempat umum tepat dan maksimal. Dan berikut informasi selengkapnya. Terkait kebocoran data masyarakat pada aplikasi e-hak dan Peduli Lindungi, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mengevaluasi sistem keamanan dan fungsi penggunaan aplikasi, sehingga upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di tempat umum tetap maksimal. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ashabul Kahfi mengatakan kebocoran data masyarakat sangat berbahaya karena dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan politik dan bisnis. Kementerian Kesehatan diimbau berkoordinasi dengan aparat kepolisian, BIN, dan BSSN untuk menindak dan mencegah tindakan peretasan data masyarakat pada aplikasi e-hak dan Peduli Lindungi. BPJS kemarin kita jebol, e-hak jebol, ini Peduli Lindungi saya dengar kemarin jebol lagi. Begitu rapuhnya ya pertahanan kita di sektor itu. Anggota Komisi 9 DPR RI Saniatul Latifah menilai keamanan data masyarakat pada aplikasi Peduli Lindungi dan e-hak sangat lemah, sehingga banyak oknum bisa mengakses data masyarakat dan berpotensi digunakan untuk tindakan kejahatan. Kementerian Kesehatan diimbau melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keamanan dan fungsi aplikasi Peduli Lindungi. Ini harus dievaluasi. Tujuannya bagus untuk tracing, untuk mendeteksi, untuk memastikan kondisi dan memastikan bahwa kita benar-benar safe dan semua data kita itu tidak terpalsukan. Berikut juga data PCR, data antigen tidak terpalsukan. Sebelumnya, VPN Mentor melaporkan ada 1,3 juta data pengguna aplikasi e-hak yang dikembangkan Kementerian Kesehatan diduga bocor. Hilman dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Dari soal e-hak dan juga aplikasi Peduli Lindungi, kita beralih ke informasi selanjutnya ini dari Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Ini guna menyerap aspirasi terutama di wilayah kepulauan yang perbatasan langsung dengan negara lain untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di pulau terluar baik daratan maupun juga lautannya. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Ditemui usai melakukan rapat dengan pemerintah daerah dan para stakeholder terkait, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Maman Abdurrahman mengatakan, tujuan dibentuknya Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen ini adalah untuk mengamankan kedaulatan negara Indonesia serta sumber daya alam Indonesia yang berlimpah. Maman mengungkapkan setelah ditelusuri, kerugian negara dari penangkapan ikan hampir 500 triliun rupiah per tahun. Untuk itu kebocoran-kebocoran dari segi penerimaan pendapatan negara perlu segera diatasi. Intinya adalah tujuannya melalui undang-undang ini kedaulatan negara bisa teramankan dan terjaga. Potensial loss negara kehilangan pendapatan dari segi penangkapan ikan luar biasa sekali. Mungkin kalau mau dihitung silakan teman-teman jumlahkan, itu angkanya melebihi dari kurang lebih 500 triliun satu tahun. Mungkin bisa sampai ada yang menghitung sampai kurang lebih 700 T setahun. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Andi Akmal Pasludin mengkritisi masalah izin para peneliti asing ke Indonesia. Pasalnya, selain melakukan penelitian, ternyata mereka juga mengambil sampel kekayaan alam kita. Yang namanya kantong semar ya, yang pernah dilakukan oleh peneliti luar, kantong semar ternyata itu hanya ada di Kalimantan Barat. Nah ini kan menjadi salah satu contoh bahwa sebenarnya jangan sampai peneliti-peneliti menggunakan izin-izin riset ya, tapi pada dasarnya mereka ternyata bisa mengambil ya plasma nutfah kita ataupun kekayaan alam kita tanpa kita ketahui. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Di sini Badan Legislasi DPR RI memang melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Papua dalam rangka sosialisasi program legislasi nasional di tahun 2020 hingga 2024, sekaligus menyerap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat serta seluruh stakeholder di Papua. Ditemui usai pertemuan dengan pemerintah provinsi dan para tokoh masyarakat Papua,
Anggota Badan Legislasi DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, Balik DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat, serta pemangku kepentingan, pemerintah daerah, juga para pelaku usaha, tokoh masyarakat adat, dan stakeholder lainnya. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa memberikan masukan terhadap berbagai rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam program legislasi nasional 2020 hingga 2024. Kita butuh masukan, butuh input dari masyarakat, serta pemangku kepentingan di setiap daerah wilayah Indonesia, karena kita berharap rancangan undang-undang itu nanti bisa menyerap dari aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan, ya, baik itu pemerintahan daerah, Forkopimda. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Trivena M. Tinal mengatakan, di antara rancangan undang-undang yang sudah selesai pembahasannya adalah revisi undang-undang tentang Otsus Papua. Undang-undang Otsus Papua yang baru ini perlu segera disosialisasikan. Balik kalau dari Papua, mereka mengharapkan supaya prolegnas ini boleh diketahui oleh mereka sebelum dilaksanakan, dan kemudian diharapkan supaya nanti kalau menjadi undang-undang pun harus ada sosialisasi ke daerah supaya semua masyarakat tahu bahwa sudah ada undang-undang yang diterbitkan dari prolegnas ini. Dari Papua, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 meminta kebakaran lapas tidak dijadikan isu politik. Ini anggota Komisi 3 DPR RI meminta agar kebakaran lapas Tangerang tidak dikaitkan dengan desakan Menteri Hukum dan juga HAM untuk mundur dan dijadikan isu politik. Dan musibah kebakaran yang terjadi itu dikarenakan arus pendek instalasi listrik yang belum pernah dibenahi sejak lapas tersebut ini berdiri pada tahun 1972. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta agar kebakaran lapas Tangerang tidak dikaitkan dengan desakan Menteri Hukum dan HAM untuk mundur dan dijadikan isu politik. Musibah kebakaran yang terjadi itu dikarenakan arus pendek dan instalasi listrik yang belum pernah dibenahi sejak lapas tersebut berdiri pada tahun 1972. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa meminta agar musibah kebakaran lapas ini tidak dipolitisasi dan memberi kesempatan agar aparat kepolisian menganalisa dan mengidentifikasi penyebab kebakaran. Peristiwa kebakaran lapas Tangerang dapat dijadikan pelajaran ke depan agar petugas lapas bisa mengantisipasi sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Justru menurut saya bahwa Pak Menteri sangat dibutuhkan keberadaannya terkait dengan masalah kebakaran ini, supaya bisa melakukan koordinasi dengan baik dengan bawahannya di sana, supaya memberikan keterangan yang seterang-terangnya kepada penyidik. Jangan justru dibalik, harus mundur. Ini menurut saya kurang tepat. Untuk itu, Supriyansa meminta Menkumham mengevaluasi sistem evakuasi apabila kejadian serupa kembali terulang. Supaya lapas-lapas yang lain sudah bisa kita melakukan pencegahan dini. Apa-apa kira-kira kalau alasannya misalnya karena listrik, ya sekarang ini seluruh lapas-lapas yang tua yang sudah usia-usia lama, maka sudah saatnya dipikirkan untuk direhab kembali. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mundur sebagai bentuk tanggung jawab dalam tragedi kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggaran Kementerian P3A perlu diperjuangkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong program yang dijalankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kemampuan anggaran sehingga target program bisa tercapai. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong program yang dijalankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kemampuan anggaran sehingga target program bisa tercapai. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Maman Imanul meminta Kementerian PPPA tidak lagi mengalami refocusing karena memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tambahan anggaran bagi Kementerian PPPA dinilai belum cukup untuk mencakup program yang sangat luas di seluruh Indonesia. Meski begitu, Kementerian PPPA diminta tetap menjalankan peran dalam memfasilitasi dan mengedukasi terkait perlindungan anak dan perempuan. Jangan terlalu banyak program. Fokus saja beberapa program sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, setelah itu baru kita evaluasi bareng-bareng. Kementerian ini terlalu banyak program,
Lalu karena banyak program, dananya tidak ada, akhirnya programnya banyak yang tidak tercapai. Anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori juga menyayangkan adanya refocusing pada Kementerian PPPA, padahal anggaran selama ini masih kecil. Kementerian PPPA diminta memprioritaskan menjalankan peran strategis dalam pemenuhan hak-hak perempuan, diantaranya untuk pengembangan diri dan hak berperan serta. Dengan dana yang kecil, menurut saya tidak cukup atau tidak bisa dengan cara membagi dana yang ada lalu disebar ke semua satker. Kementerian PPPA mengalami refocusing dan realokasi belanja sebesar 12,5 miliar rupiah, sehingga terjadi perubahan pagu anggaran tahun 2021 menjadi 267,06 miliar rupiah. Helmi dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Nah, ini sistem e-hack dan juga peduli lindungi harus dievaluasi. Memang ini kerap kali dalam beberapa hari belakangan ini selalu terus dibahas oleh masyarakat luas bagaimana terkait program pemerintah untuk menjaga keamanan data dari masyarakatnya sendiri. Dan dari di sini juga kita bisa melihat bahwa sepertinya memang ada PR khusus UKI untuk kedepannya memperbaiki sistem-sistem yang dari dulu itu selalu menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, tapi Anggun sudah pernah mencoba menggunakan peduli lindungi ketika berkunjung ke pusat perbelanjaan atau sudah. Tapi kalau misalnya juga mungkin melihat sejauh ini juga angka download ataupun juga yang mengunduh nih aplikasi Peduli Lindungi untuk akhirnya bisa melakukan aktivitas ke sejumlah, misalnya sekarang juga menggunakan KRL komuter lain juga harus download juga atau juga mengunduh Peduli Lindungi untuk akhirnya bisa check-in, untuk bisa menggunakan moda transportasi umum, untuk berkunjung ke sejumlah pusat perbelanjaan. Ini juga kita harapkan sekali lagi bahwa data-data ini sangat penting dan juga kita harapkan nantinya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi bisa segera didorong oleh DPR RI dan juga kementerian untuk akhirnya bagaimana nih data-data masyarakat yang begitu amat penting ini juga bisa terlindungi. Kalau misalnya kita juga misalnya melihat kemarin datanya dari NIK-nya dari Presiden Joko Widodo juga katanya bocor juga karena di aplikasi Peduli Lindungi ini terkait dengan sertifikat vaksinasinya seperti itu. Nah, kita harapkan nantinya semakin ke depannya Peduli Lindungi dan juga aplikasi-aplikasi milik negara maupun juga aplikasi marketplace lainnya ini juga bisa terlindungi dan juga masyarakat bisa aman, tenang dan juga nyaman ya seperti itu. Dan misalnya nanti kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Terima kasih masih bersama dengan Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun Budiot. Hari ini kita masuk dalam segmen membahas tajuk ataupun juga topik yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen terkait dengan bagaimana ini kekhawatiran sejumlah orang tua terkait dengan hati-hati iklan LGBT ternyata menyusup dalam konten YouTube anak-anak. Seperti apa nih? Dan memang di sini menjadi pembahasan terkait dengan video bernuansa lesbian, gay, biseksual, juga transgender muncul sebagai iklan YouTube pada acara anak-anak Indonesia. Dan iklan tersebut saat ini pun sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi juga Informatika. Dan DPR juga menyayangkan adanya kelalaian hingga konten video yang sifatnya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia dan juga dianggap tidak pantas dipertontonkan kepada anak-anak. Dapat muncul ditayangkan atau dipertontonkan kepada anak-anak, dan kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat jika tidak ada tindakan serius pemerintah maka berpotensi mengancam moral anak bangsa. Ya, kalau kita misalnya melihat sekali lagi nih peran orang tua di lagi-lagi harus dipastikan bagaimana mengawasi konten-konten ataupun juga smartphone atau gawai yang digunakan anaknya masing-masing.
sekali lagi nih tugas orang tua juga semakin berat di tengah bagaimana industri teknologi digital yang juga semakin canggih, era industri yang juga semakin mengharuskan kita bertransformasi menuju dunia digital. Ini sekali lagi peran orang tua untuk akhirnya bisa mengawasi apa saja unduhan-unduhan seperti games maupun juga tontonan dan juga hal-hal lainnya yang juga harus diperhatikan oleh orang tua. Jangan sampai ini kecolongan terkait konten-konten yang berbau pornografi maupun juga berbau terkait dengan LGBT. Kita masih akan membahas bagaimana ini hati-hati iklan LGBT dalam konten YouTube anak-anak nanti setelah jeda berikut ini. Ya, dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana hati-hati iklan berbau LGBT ini muncul di YouTube anak-anak. Sementara itu dari halaman cnnindonesia.com, ini warganet riuh lantara muncul iklan bernuansa LGBT terkait di iklan YouTube pada acara anak-anak di Indonesia. Dan YouTube itu diambil dari unggahan akun Sin23 yang berjudul Sindu Aku Bukan Homo Official Music Video, diunggah pada 9 September 2021 yang lalu. Lirik video ini menceritakan apa yang dilakukan jika seseorang ini kalau misalnya menampilkan dengan grafis 3 dimensi, menampilkan tokoh 2 buah. Wah, ini lumayan ini juga ya kalau misalnya membaca dari berita ini, pastinya pemerintah harus mendesak YouTube Indonesia ini agar tidak memasukkan iklan yang berkaitan dengan LGBT dan juga pornografi ataupun video yang tidak menghormati norma-norma yang berlaku di tanah air, khususnya pada tayangan kategori anak-anak, baik film dan juga lagu anak-anak. Hingga video yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan banyak diakses oleh anak-anak. Seharusnya pemerintah lebih gencar dalam melakukan razia dan juga pemblokiran konten-konten yang akan berdampak negatif pada generasi muda Indonesia. Dan perlu adanya tindakan tegas dari Kominfo apabila penyedia jasa konten ini masih lalai dalam menyeleksi iklan maupun video pada konten kategori anak-anak agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali. DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi siaran di media digital seperti YouTube, Netflix, ataupun juga siaran lainnya. Khususnya tayangan yang dikategorikan untuk anak-anak agar siaran yang ditayangkan untuk anak-anak tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi. DPR menghimbau ini kepada orang tua untuk terus memberikan pendampingan pada anak-anak yang menonton tayangan baik di media online maupun juga media siaran, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar tidak melihat tayangan yang kurang pantas. Sebab ini lagi-lagi peran orang tualah yang paling penting dalam menyeleksi tontonan yang baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Tapi memang ini harus kembali ke masyarakatnya sendiri ya, yang ada paling dekat dengan anak-anak, mungkin juga orang tuanya, bahkan lingkungan di sekitar anak-anak tersebut untuk tetap membimbing. Dan di sini memang pemerintah harus tetap mendorong dengan aturan-aturan khusus bagaimana pembatasan bahkan pemblokiran konten-konten yang mungkin bisa menjerumuskan anak bangsa yang sekarang sedang di era media sosial yang penuh dengan kemajuan. Memang perlu ada perubahan dan juga akan ada sedikit bantuan-bantuan khusus dari lingkungan agar tetap terbentuk sesuai dengan keharapan dan keinginan dari negara sendiri. Ya, dan misalnya kita tadi sudah membahas terkait dengan bagaimana topik ataupun juga tajuk kita pada hari ini. Kita akan menyaksikan ini video terkait dengan bagaimana apa saja agenda maupun juga kegiatan dari anggota DPR RI kita selama sepekan ini. Ada rapat kerja ataupun juga rapat dengan pendapat dengan mitra kerja siapa aja. Kita akan langsung menyimak ini video langsung liputan dari rekan kami Alda Gustari berikut ini. Halo pemirsa, nggak
Tak berasa ya, sudah mendekati akhir pekan lagi nih. Berarti saatnya saya harus memberikan beberapa agenda yang sudah terjadi di parlemen selama sepekan terakhir. Nah, pemirsa penasaran nggak agenda apa saja yang sudah berlangsung di DPR RI selama sepekan terakhir? Yuk langsung aja ikuti laporannya. Kita awali agenda sepekan pada hari ini untuk membahas mengenai rapat Komisi 9 dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan juga Ketua Satgas COVID-19. Nah, kira-kira pemirsa penasaran nggak sih apa yang menjadi headline pembahasan dalam rapat tersebut? Yuk sama-sama kita ikuti laporannya. Dalam rapat kerja ini, Komisi 9 mempertanyakan terkait penanganan pandemi di bidang kesehatan dan strategi penguatan sistem kesehatan nasional di masa pandemi dan pasca pandemi. Selain itu, Komisi 9 DPR RI juga menekankan nih pemirsa, Kementerian Keuangan harus dapat memberikan dukungan prioritas terhadap kelancaran dan percepatan pembayaran klaim rumah sakit oleh pemerintah yang selama ini ternyata masih mengalami beberapa kendala, termasuk juga soal insentif bagi nakes. Kami betul-betul minta agar ada bantuan dukungan dari Kemenkeu agar ada proses yang bisa kita lakukan lebih sederhana dan cepat terkait dengan pembayaran klaim rumah sakit dan insentif nakes yang selalu sampai saat ini menjadi persoalan utama yang kami harus respon berbagai pihak di daerah terutama. Kita lihat sekarang banyak pembayaran nakes yang terlambat, kemudian perlindungan SDM kepada rumah sakitnya, kepada begitu banyak dokter yang meninggal. Nah, ini adalah sesuatu yang tentu harus cepat ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal bagaimana mereformasi sektor kesehatan ini. Beralih ke Komisi 6 nih pemirsa. Pada pekan ini Komisi 6 melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Dalam RDPU ini Komisi 6 berusaha mencari tahu dan menyerap mengenai harga biaya sewa kios oleh para pedagang pasar. Nah, harapannya dari RDPU ini Komisi 6 bisa menggali lebih lanjut untuk kesejahteraan para pedagang pasar. Nah, pemirsa penasaran seperti apa perbincangannya? Langsung saja kita lihat cuplikannya berikut ini. Dalam rapat ini pemirsa, Komisi 6 DPR RI membahas soal biaya sewa kios untuk pedagang. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI. Mulai dari pembagian zonasi atau jarak antara pasar rakyat dengan retail modern, serta meminta adanya pembinaan dari pemerintah kepada pedagang pasar, supaya pedagang pasar mampu mengikuti perkembangan zaman. Perlu kiranya menjadi suatu perhatian serius oleh Komisi 6 dan itu sudah berkelanjutan sekian puluh tahun. Jadi di dalam pasar rakyat, di dalamnya ada pasar hypermarket, Pak. Ini sangat nista sekali. Jadi di mana perhatian pemerintah terutama di Komisi 6 terkait dengan keadaan seperti itu? Tak hanya itu, anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana mempertanyakan mekanisme pembangunan pasar dari pedagang sebab urusan pertanahannya belum jelas apabila dibandingkan dengan pasar yang dibangun oleh pemerintah yang memang pembangunannya menggunakan tanah milik pemerintah setempat. Kami juga harus tahu pasar dibangun oleh pedagang pasar karena yang saya tahu kalau pasar yang dibangun oleh pemerintah itu memang tanahnya itu harus tanah dari pemerintah begitu. Artinya anggaran yang diberikan untuk pasar dengan program revitalisasi pasar adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah pusat. Nah, masih dari Komisi 6 nih pemirsa. Pemirsa pasti akrab banget kan dengan yang namanya e-commerce atau bahkan pemirsa justru sering belanja di e-commerce. Nah, pada minggu ini Komisi 6 DPR RI mengundang 4 CEO dari e-commerce raksasa yang ada di Indonesia. Pemirsa jadi penasaran kan seperti apa sih perbincangan yang terjadi di sana? Yuk sama-sama kita ikuti laporan lengkapnya. Pada agenda rapat ini, Komisi 6 DPR RI mengingatkan seluruh perusahaan e-commerce mulai dari Gojek, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak
untuk terus bersinergi dengan Komisi 6 DPR sebagai pembuat regulasi agar dapat mencapai tujuan bersama memajukan UMKM naik kelas serta go digital. Tak hanya itu, Komisi 6 DPR RI juga mengapresiasi kehadiran marketplace sebagai salah satu wujud inovasi teknologi di Indonesia dengan membawa komitmen semangat peningkatan UMKM, serta membangkitkan para pelaku usaha dengan menciptakan banyak wirausahawan baru. Namun, Komisi 6 tetap meminta agar pemerintah dapat mendukung dan menyiapkan program jangka pendek hingga jangka panjang setelah terbitnya Undang-Undang E-Commerce, sehingga pelaku usaha tanah air khususnya UMKM dapat bersaing di ASEAN dengan mengedepankan kepentingan nasional. Nah, bagaimana kita sinkronkan supaya misinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Jadi kan yang saya ingin titik beratkan, kalau mohon maaf tadi teman-teman banyak yang ada ya keluhan tentang layanan ataupun pujian tentang berbagai ikhtiar yang Anda lakukan untuk membantu ini. Tapi dari segi, tadi saya diingatkan sama Pak Herman Hairon, karena saya yang membacakan Undang-Undang E-Commerce, persetujuan ratifikasinya dengan ASEAN, ini berdampaknya seperti apa? Kita baru meratifikasi ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Nah, kami berharap mudah-mudahan platform e-commerce ini bisa berkontribusi untuk barang-barang Indonesia bisa keluar negeri, artinya ekspor. Nah, pemirsa, demikianlah beberapa agenda yang sudah terjadi di DPR RI selama sepekan ini. Kalau misalnya pemirsa penasaran bagaimana para anggota ini berdebat mengenai kebijakan publik, pemirsa bisa langsung saja streaming ke tvr.go.id dan juga beberapa jaringan media sosial TVR Parlemen, dengan kuncinya pastinya TVR Parlemen. Untuk itu, saya Alda Gustari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan kembali ke rekan kami di studio. Ya pemirsa, itu dia agenda selama satu pekan dari rekan kami Alda Gustari, dan ini memang di Komisi 6 ada RDPU dengan para pedagang. Ini bagaimana cara terkait dengan DPR RI membuat aturan-aturan baru terkait dengan kebijakan. Tadi juga penyewaan bagaimana. Betul. Komisi 6 juga bagaimana mengundang terkait dengan e-commerce juga dari Komisi 9 ini mendengarkan terkait dengan mungkin keluhan dari sejumlah konstituen di dapilnya terkait dengan insentif nakes yang juga sampai sejauh ini mungkin ada sejumlah daerah yang juga belum cair insentifnya. Ini ternyata nggak kerasa bahwa terkait dengan bagaimana sejumlah agenda juga baik yang tertutup maupun juga terbuka juga dilaksanakan selama seminggu ini. Kita juga minggu depan rencananya juga akan ada rapat paripurna, akan ada pengambilan keputusan terkait dengan juga ada sejumlah agenda lainnya. Seperti apa? Pastikan Anda tetap menyaksikan TVR Parlemen di pekan depan terkait dengan rapat kerja yang disiarkan secara langsung yang Anda juga bisa saksikan melalui kanal YouTube di DPR RI maupun juga di aplikasi DPR Now. Kita harus akhiri Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Anggun Aktor ini beserta seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.